들어가세요. 생각보다 일찍 오셨네요. Halo guys, kembali lagi di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas Creed episode 5 dan 6. Jadi buat teman-teman yang baru join, sangat disarankan untuk menonton video part sebelumnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Episode 5 dibuka dengan ketidaksadaran Kim bahwa perawat itu adalah sosok The Ghost yang selama ini ia cari. Entah apa maksud dan tujuannya, yang jelas The Ghost tidak melakukan apa-apa dan ibu Kim terlihat baik-baik saja. Jung yang baru sampai di rumah melihat adiknya bermain game lalu makan malam bersama. Sebagai sosok kakak yang baik hati, ia menasihati adiknya agar tidak makan makanan berminyak dan mengurangi waktu bermain game. Padahal di balik itu semua, Jung sangat stres akibat pemindahan tugas ke provinsi Jeonnam dan meluapkan emosinya di kamar mandi. 뚜껑 좀 닫고 쓰라니까! 수사관님은 업무에서 배제되실 거란 것뿐이에요. Setelah kembali ke kamar, Jung menelpon Kim untuk mencari informasi terbaru mengenai Minok dan The Ghost. Meski itu bukanlah perkara yang mudah, karena selama ini The Ghost tidak pernah tertangkap kamera. Jadi sangat sulit untuk mencarinya, apalagi sampai menangkapnya. Sementara itu hasil DNA-nya sangat tidak selaras dengan makhluk hidup pada umumnya. Secara biologis, ada yang salah dengan enzim yang mengikat DNA-nya. Bisa dipastikan ada sesuatu yang digunakan The Ghost untuk berteleportasi dengan cepat karena hal itu membutuhkan banyak energi. 그렇게 되려면 비정상적인 원인이 있어. 김만욱 주변 사람들도 아무것도 모른다고. Keesokan harinya, Kim mengadakan rapat dengan atasan dan rekan kerjanya. Kim menyarankan untuk menjebak The Ghost dengan memberi rumor bahwa sistem grid sudah rusak. Namun Yojin menolak karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan menjadi perbincangan di seluruh negara. Sebaliknya, Ibu Choi setuju dengan pendapat Kim yang dinilai The Ghost akan datang memperbaiki sistem grid dengan sendirinya. Kemudian menyampaikan masalah itu kepada Perdana Menteri. 그래, 뭡니까? 유령이 나타났다고. 저희 회의 연결해도 될까요? Perdana Menteri tiba di gedung Biro Administrasi. Dalam diskusi itu, Yojin menyampaikan agar The Ghost diungkap ke publik dengan hadiah 700 juta won. Dengan begitu seluruh masyarakat akan mencarinya. Namun, Perdana Menteri tidak bisa memutuskan karena yang berhak memutuskan hanyalah Presiden. Dan masalah itu akan dirundingkan di gedung Biro. Sebelum pergi, Ibu Choi mengatakan bahwa mereka sudah menunggu selama 24 tahun dan inilah kesempatan untuk menangkapnya walau harus mengambil resiko yang besar. 창시자라고 부르는 그 여자 97년도 둘 다 같은 상처고요. 그분이 결정하세요. Kim menduga ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus kematian ayahnya. Kemungkinan adalah kesalahan petinggi biro sebelumnya. Ibu Choi juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan petinggi biro kurang harmonis. Dan malam itu, Kim membeli senjata api untuk berjaga-jaga. Kemudian pulang ke rumah dan memeluk ibunya. Akhirnya pencarian Minok dan The Ghost dipublikasikan. Berbagai reaksi dan tanggapan bermunculan dan salah satunya seorang YouTuber yang ikut mencarinya. Tak main-main, jika berhasil menangkap keduanya, maka uang yang diterima sebesar 1,4 miliar won. 그런 거지 마. 뭐? 14억 아니야? 14억이라고? Sementara itu di suatu ruangan di mana pusat sistem grid berada sedang dilakukan persiapan. Semua karyawan dipindahkan ke tempat lain dan digantikan oleh petugas inti, serta beberapa agen disebar di berbagai titik. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi setelah kemunculan The Ghost.
Jin Yu memberikan tas berisi senjata dan peluru tajam pada agennya. Kemudian menyampaikan kalau gagal menangkapnya maka bunuhlah dia. Awalnya agen ini menolak karena perintah sebelumnya dilarang menggunakan peluru tajam. Dan The Ghost harus ditangkap dalam kondisi hidup-hidup. Tapi yang namanya juga bawahan, mau tidak mau harus nurut. 예. Melihat berita yang tersebar, Jung Se-byok sedikit geram lalu menghubungi Yojin. Pasalnya, ia tak setuju dengan rencana yang dilakukan Biro Administrasi. Karena di luar sana ada banyak orang yang tergila-gila dengan uang dan itu akan mengganggu ketertiban umum. Meski begitu, Jung mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk menangkap Minok. Setelah mengambil pistol dan beberapa butir peluru, ia bergegas menuju stasiun. Sementara itu, di stasiun terlihat 2 orang preman sedang mengganggu seorang wanita. Petugas kebersihan di sana mencoba melerai. Namun, bukannya pergi, preman itu malah mengancamnya. 죽고 싶은 사람이 어딨어? 이거 좀 이하의 증여. Jung kemudian menunjukkan 2 foto. Namun sejauh ini mereka belum menyadari kalau wanita tadi adalah sosok The Ghost. Kembali kepada 2 preman yang tiba-tiba didatangi oleh The Ghost lalu membawanya pergi ke dimensi lain. Tidak diketahui apa yang dilakukan dengan preman tersebut, yang jelas keduanya tidak kembali lagi. Jung berusaha mencari keberadaan Minok di sekitar stasiun kereta bawah tanah dengan bermodalkan sebuah peta dan sketsa pembangunan stasiun. Ia mendapati sebuah terowongan yang begitu sepi dan tak terawat. Setelah berjalan cukup jauh, Jung bertemu dengan petugas kebersihan yang mengatakan bahwa Minok dikurung di balik jeruji besi. Kemudian menyuruh wanita itu pergi sekaligus menghubungi pihak kepolisian. Tak disangka, Jung langsung mendapatkan serangan setelah Minok bersembunyi di atas pintu. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian yang begitu sengit. Beruntungnya, Minok dapat dikalahkan, kemudian diinterogasi dengan beberapa pertanyaan terkait The Ghost. Namun, Minok sama sekali tidak tahu apa-apa, bahkan ia berani bersumpah. Petugas kebersihan lalu menyampaikan kalau wanita yang dilihat sebelumnya adalah sosok The Ghost yang dikira hanyalah orang biasa. Sementara itu, kepolisian Songjae datang mengamankan Minok. Sebelum pergi, Jung memperingati agar selalu berhati-hati karena bisa saja The Ghost muncul dan menyelamatkan Minok. Sementara itu, Ibu Choi dan yang lainnya mengamati video rekaman CCTV di suatu kafe yang merupakan tempat Ghost makan sebelumnya. Menurut karyawan di sana, bahwa wanita itu memesan banyak sekali kue dan fasih berbahasa Korea. Tanpa senjata atau alat teleportasi, dia mungkin hanyalah manusia biasa. Dan Ibu Choi menegaskan bahwa kita tidak boleh melukainya. 반드시 온전한 형태로 생고해야 돼. 누굴 갖다 먹이라고 많이 산 건 아니야. Para agen dan petugas sudah bersiap-siap menunggu kedatangan The Ghost. Jika operasi tetap dilanjutkan, maka ada yang berkhianat. Ibu Choi menyampaikan bahwa di antara mereka ada yang sengaja merahasiakan informasi dan membentuk banyak tim dengan alasan tertentu yang pada akhirnya semua manusia akan menjadi masalah. Sesekali, Kim mengecek CCTV kamar ibunya untuk memantau kondisinya. Setelah berita kerusakan sistem grid mulai disiarkan secara luas, tiba-tiba Yojin menyampaikan bahwa Minok sudah ditangkap dan sekarang berada di kantor polisi Songjae. Mendengar hal itu, Ibu Choi sangat marah karena mengacaukan rencana sebelumnya dan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah membawa Minok ke ruangan tersebut bagaimanapun caranya. Entah nantinya The Ghost akan muncul dengan alasan membantu Minok ataukah memperbaiki sistem grid. Tidak lama kemudian, Kim dan Yojin menyusulnya. Sementara itu, Jung menelpon kepala detektif mengatakan agar Minok tidak diserahkan sebelum ia datang ke sana. Namun pada akhirnya Minok tetap diserahkan.
Jung yang baru datang langsung menodong pistol ke arah Ibu Choi seraya berkata, "Jika kalian membawa Minok karena tidak mempercayai kami, maka aku ingin tahu seberapa jauh biro administrasi bisa diandalkan." Setelah itu, mereka semua pergi bersama-sama. Diketahui alasan Ibu Choi ingin menangkap The Ghost karena mereka penasaran dengan teknologi yang digunakan. Jika berhasil mempelajarinya, maka kemungkinan sejarah dan kehidupan umat manusia bisa diperbaiki. Sementara itu, The Ghost muncul melalui kamera pengawas dan mengacaukan alat komunikasi di sana. Jinyo dan para agennya segera menuju ruangan tersebut, di mana The Ghost terlihat berdiri di depan sistem grid. Ia kemudian menginstruksikan untuk menembak. 카운트 3 각자 제일 근접함 레벨 A 격상. Karena kehilangan jejak, Jinyo kembali menginstruksikan untuk menaikkan level keamanan. Setelah memasuki kantor, Ibu Choi menyuruh Jung Se-byok menyimpan senjatanya dengan alasan keamanan. Di waktu yang sama, The Ghost muncul di hadapan mereka semua. Para agen segera menembak dan berhasil melumpuhkannya. Sementara Kim berlari untuk mengambil senjatanya. Seperti dugaan, sebelumnya di antara mereka ada yang berkhianat dan sengaja menggunakan peluru tajam, sehingga Ibu Choi tewas akibat peluru yang meleset. Seketika suasana menjadi sangat menyedihkan. Dengan perasaan marah, Kim meminta semua senjata para agen diserahkan. 우리 누구 건지 알 수 있어? 격발될 때 Sementara yang lain mengamankan Minok dan The Ghost. Sementara jenazah Ibu Choi dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Kim dan Yojin kembali ke ruangannya lalu menyimpan pistol. Sesekali ia melihat ruangan Ibu Choi dengan tatapan penuh kesedihan. Kemudian mereka bergegas menyambut kedatangan Perdana Menteri lalu menuju lantai 13. Sebelumnya Perdana Menteri mengatakan bahwa operasi mereka sukses meskipun pengorbanannya cukup besar. 책들 말아요. Terlihat The Ghost sudah terikat di sebuah kursi. Lalu seorang wanita di sana langsung menjalankan tugasnya setelah mendapat perintah dari direktur bernama Pak Jo. Sebuah chip berhasil dikeluarkan di mana chip itu berfungsi mengubah sinyal syaraf dari otak menjadi sinyal elektronik dan perangkat logam ini mengubahnya menjadi sinyal motorik. Sementara itu mereka masih mendalami bagaimana cara kerja alat teleportasinya. Sebelum pergi, Pak Jo menjelaskan sesuatu pada Perdana Menteri. Entah apa yang dikatakan, yang jelas Kim mengetahuinya karena kemampuannya membaca gerakan bibir. Kemudian turun ke bawah mengambil pistol di ruangannya. Sementara itu, The Ghost dipaksa buka mulut, di mana Pak Jo menyuruh Yojin menyuntikkan sesuatu di lehernya. Kemudian menanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana The Ghost bisa sampai kemari. 이동을 하는 메커니즘이 뭐야? Karena tak kunjung bicara, Yojin kembali menyuntik lehernya. 언제 태어났어? 몇 년? Dengan suara lirih, The Ghost mengatakan bahwa ia berasal dari masa depan, tepatnya di tahun 2091, sambil meneteskan air mata. Namun masih menjadi misteri bagaimana dia bisa pergi ke masa lalu. Sementara itu, Jung Se-byok berusaha menghentikan Kim sambil mengatakan, apapun rencanamu jangan lakukan itu, karena mereka pasti sudah mengetahuinya, bahkan mereka membunuh Ibu Choi. Namun bagaimanapun caranya, Kim tidak ingin harapan satu-satunya dihancurkan, karena dengan alat itu ia bisa menghidupkan semua orang, terutama ibu dan ayahnya yang sudah lama meninggal. Tidak lama kemudian terdengar suara pesan masuk, di mana Kim mendapatkan kiriman video yang memperlihatkan sosok The Ghost sedang menyuntikkan sesuatu ke tubuh ibunya. Seketika Kim sangat panik dan berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi untuk episode 7 dan 8 kita akan bahas di video part 4. Oke guys, semangat ya menjalankan ibadah puasanya dan terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.